Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La na'budu illa iyyah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu guru serta siswa-siswi SMK Triguna 1996 dan pemirsa yang mudah-mudahan di hari ini, di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan buat kita semua. Selawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Yang mana kedua ayat ini menjadi bahan ajar atau pembelajaran hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Pada ayat pertama, ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim berpesan kepada putranya. Luqmanul Hakim adalah beliau bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul, namun beliau adalah seorang yang soleh, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena kesolehannya di dalam membimbing, di dalam mengajar dan mendidik putra-putranya. Karena itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an sebagai acuan dan sebagai teladan buat kita selaku orang tua dalam mendidik putra-putri kita. Luqmanul Hakim mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya, dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim beliau berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku tersayang, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan adalah kezaliman yang besar, yaitu adalah daripada dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bila sampai hidup tidak bertobat kepada Allah, Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Maka di dalam ayat yang pertama ini pesan moral, pesan akidah seorang ayah kepada putranya bahwa di dalam menjalani hidup dan kehidupan jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun yang kita cintai, pada apapun yang kita sukai. Maka pesan moral yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya memberikan makna dari orang tua kepada anak. Didiklah putra-putri kita dengan nilai-nilai akidah yang kuat, nilai-nilai agama yang kuat, pendidikan agama yang mantap, terutama zaman saat ini dalam mengarungi kondisi kehidupan seperti ini yang luar biasa. Kalau bukan orang tua mendidik putra-putrinya, membimbing dan mengarahkan dalam sisi agama, siapa lagi? Karena kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ingin kita bersama dengan anak istri kita di dunia dan di akhirat. Mereka semua berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengingatkan kepada orang tua bahwa kita diperintahkan untuk menjaga diri kita,
menjaga anak kita, menjaga keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya apa? Bahwa kewajiban orang tua harus mengarahkan dan membimbing anaknya jangan sampai terjebur ke dalam jurang api neraka. Jangan sampai mengikuti akidah-akidah yang menyesatkan, bahkan dianggap melakukan praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang pertama disimpulkan bahwa tugas besar seorang ayah kepada anaknya untuk mengontrol, mengevaluasi, membimbing putra-putrinya, terutama dalam sisi akidah, agar di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Kemudian dalam ayat yang kedua, pesan Luqman Al-Hakim pada putra-putrinya, "Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Dalam ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjadi pesan pula dari Luqman Al-Hakim kepada putra-putrinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya, bahwa hendaklah berbuat bakti atau berbuat kebaikan. Mengapa Allah perintahkan dalam ayat ini seorang anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibundanya, pada seorang ibu yang melahirkan, yang membesarkan daripada berbagai kondisi, dari kondisi sulit, bahkan tidak menutup kemungkinan nyawa menjadi taruhan sang ibu saat melahirkan putra atau putrinya. Karenanya di dalam ayat ini Allah lanjutkan, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin," bahwa seorang ibu itu mengandung janinnya dalam bentuk kesulitan demi kesulitan. Saat ia tidur, kehamilan pula dibawa oleh sang ibu. Saat ia mencuci pun, kehamilan tersebut dia bawa-bawa. Perut yang hamil, itu pun dia bawa-bawa. Barangkali, kalau boleh sang ibu berkata kepada Allah, "Ya Allah, apakah bisa perutku yang hamil yang semakin hari semakin membesar? Bisakah aku lepas sementara ya Allah? Aku ingin bebas. Aku ingin bekerja. Perutku yang hamil ini aku lepaskan dulu, nanti aku pasang kembali." Maka inilah ujian berat, kesabaran dari seorang ibu, ketabahan dari seorang ibu, kebaikan dari seorang ibu, pengorbanan dari seorang ibu yang luar biasa kepada janinnya. Wa fisaluhu fi amain. Setelah sang bayi itu lahir dari kandungan sang ibunya, maka sang ibu menyusui dan menyapi anaknya itu selama 2 tahun. Apa pesan Luqman Al-Hakim? Anishkurli wali walidaika. Pesan Allah di dalam ayat ini bahwa bersyukurlah engkau hai manusia yang telah dilahirkan kamu oleh ibumu. Bersyukur kepada aku, karena dengan rahmatku engkau dulu hidup aku izinkan dalam rahim ibumu. Yang kedua, wali walidaika, dan juga bersyukur terhadap kedua orang tuamu, terutama adalah kepada ibu. Maka dalam ayat yang ke-14 ini atau ayat yang kedua ini memberikan makna bahwa kewajiban berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, harus dipatuhi dengan setulus-tulusnya. Ketika sang orang tua dalam keadaan berbaring sakit, maka seorang anak harus mendampingi kedua orang tuanya. Bahkan saat ini yang terjadi adalah ketika sang orang tua sakit, sang anak diperintahkan untuk mencarikan obat, untuk menemani, tapi apa yang dijawab oleh sang anak saat ini tidak pernah mengindahkan. Bahkan bisa jadi kedua orang tuanya ini sampai tidak tertolong oleh anak-anaknya. Maka pesan yang kedua ini memberikan warna buat anak-anak khususnya
Mari, selagi ada orang tua yang saat ini ada mendampingi dalam hidup kita, carilah ridho mereka, baktilah kepada mereka, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita kerjakan, meridhoi apa yang kita lakukan, meridhoi apa yang kita laksanakan di hari ini. Berhasilan seorang anak bukan karena pengetahuan dan kepandaiannya, tapi tidak lain dan tidak bukan adalah karena semata-mata sang anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika sang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kebaktian anak tersebut terhadap orang tuanya. Maka seiring dengan ayat ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain." Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak dalam keridhaan kedua ibu bapak kita, dan begitu pula murkanya Allah, marahnya Allah terhadap hambanya tergantung kemarahan, murkaan daripada kedua orang tuanya. Bahkan dalam sebuah hadis lain bahwa surga berada di kedua telapak kaki. Ini maknanya apa? Bahwa dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang kita miliki, kehebatan siapapun kita saat ini, sepandai apapun kita saat ini, itu pasti dan kita yakini semua karena ada peran aktif dari kedua orang tua kita. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah karena di belakangnya ada ridho orang tua yang menyertai kita, dan Allah Subhanahu wa taala pula meridhoi apa yang diridhoi oleh kedua orang tua. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana saat ini saya harus berbakti kepada orang tua saya yang hingga hari ini saya belum pernah berbuat bakti kepada mereka. Saya sering menyakiti perasaan hati mereka. Sementara mereka yang kita cintai sudah tidak ada di hadapan kita, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, masih ada kesempatan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada, yakni dengan kita mengirimkan doa. Minimal kita baca doa kita habis sholat, setiap habis kita sholat. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua ibu bapakku, dan kasihanilah mereka berdua. Berikanlah rahmat kasih sayangmu ya Allah pada ibu bapakku. Bagaimana saat aku dulu kecil, saat dulu aku lahir, mereka yang merawatku dengan begitu sentuhan penuh kasih sayang kepadaku. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diingatkan bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita, kemampuan yang kita miliki saat ini, kita yakini bahwa semua itu karena ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ridho karena kedua orang tua kita, ridho dengan apa yang kita kerjakan. Kita berbakti kepada orang tua kita, maka Allah meridhoi. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kedua orang tua kita, maka apapun insya Allah yang kita inginkan di dunia ini, yang kita harapkan di dunia ini, maka keberkahan dari Allah selalu menyertai dalam hidup kita semua. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula ada sebuah hukum jalinan yang bersifat otomatis. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita memiliki anak cucu dan keturunan pun yang akan berbuat bakti yang sama kepada kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Wahai anak-anak sekalian, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka nanti anak-anakku pula berbakti kepada kamu. Artinya apa? Bahwa setiap kita berpeluang memiliki anak cucu dan keturunan. Kalau saat ini kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, kita hanya menyakiti perasaan hati mereka, maka nanti kita memiliki keturunan pun
Jangan kita bingung, jangan kita heran kalau mereka pula tidak berbakti kepada, karena orang tua adalah contoh daripada teladan anak. Misa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari kedua ayat ini, yang pertama adalah bahwa kewajiban orang tua memberikan, selalu mengontrol dan mengawasi putra-putrinya di rumah untuk selalu dalam rel-rel yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, harus tetap dalam agama Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan dijadikan handphone sebagai tuhannya, jangan menjadikan pekerjaan kita sesibuk-sibuknya sebagai Tuhan kita. Karena pada hakikatnya ketika kita melalaikan Allah, lalu kita mencintai sesuatu, maka dianggap cintaan kita itu sebagai bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu. Dan yang kedua, bahwa seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya agar dalam hidupnya selalu mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.